Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama memulai ibadah doa kita, Safari Park Baptist Fellowship, pada kesempatan sore hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menyiapkan kita bersama-sama. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita mengawalinya, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. Jesus, thank you. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana adanya kami. Hari ini kami boleh bersyukur karena kasih-Mu, sehingga kami ada di tempat ini. Kami boleh dapat menyapa sahabat-sahabat kami, bahkan menyapa Tuhan Yesus Kristus melalui pujian kami, melalui firman yang akan kami dengar bersama-sama, bahkan melalui doa yang kami naikkan. Tuhan tolong, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya Engkau, kasih-Mu akan menyertai dalam setiap kehidupan kami, secara khusus ketika kami bersama-sama dalam ibadah doa kami, Safari Park Baptist Fellowship.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, sit down please. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama kembali menyanyikan pujian kita. Kita orang-orang yang berdosa, biarlah kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Pada Yesus sumber selamatku. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Almasih, cucuran darah Almasih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus, pada Yesus, pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Hari ini sesungguhnya Ibu Winda bersama dengan teman-teman akan menyampaikan kesaksiannya. Tetapi karena belum hadir, kita akan mempersiapkan diri kita secara khusus untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang sungguh-sungguh akan menyapa kita, mengatakan kepada kita pesan-pesan Dia. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bersama-sama melangkah didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu, menjadi persiapan kita untuk boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Kita akan katakan sekali lagi, Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa
ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi kita akan nyanyikan, nanti Pak Roni akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Terima kasih. Kita akan melihat garis besar yang Anda sudah miliki di tempat, di outline. Seperti yang saya janjikan beberapa minggu, kita akan belajar seperti waktu di SMP, SMA, mencatat. Saya harap Anda dapat belajar. Foldernya gereja belikan untuk Anda. Kalau Anda yakin bisa bawa lagi setiap minggu, bisa dibawa pulang. Tapi kalau Anda tidak yakin, ingatan Anda cukup baik, boleh dititip di sini, penitipan 1 hari 500 perak. Anda dapat belajar. Saya rindu membagikan berkat. Saya belajar dari guru saya guru sekolah minggu saya mengenai hal ini, dan saya ingin juga Anda mendapat berkat dari pelajaran-pelajaran ini. Ada bagian yang kedua, ada garis besar seperti ini, lalu ada lembaran kedua yang berisi ayat-ayat. Saya mau memudahkan Anda. Yang pertama adalah garis besar di buku garis seperti itu, dan yang kedua adalah saya ambil sebentar, saya punya, Anda dapat lihat 4 perikop yang akan kita bahas, dan di belakangnya ada daftar. Jadi ada 2 halaman yang ada di tangan Anda, dan kita akan melihat. Saya memudahkan karena saya akan mengajak Anda untuk melihat 4 perikop tersebut. Dan kita akan belajar bersama-sama selama 4 minggu di sini. Ini sudah 1 bulan saya bersama-sama dengan Anda, dan terima kasih untuk kesempatannya. Kita belajar terus mengenai pemuridan. So we're going to continue to talk about discipleship, how to be the disciples of Jesus Christ. We're going to look at those 4 passages in the Gospels, in the New Testament. Jadi kita akan melihat, dan Anda ditantang. Ya. Minggu lalu
dalam film yang tidak jadi kita selesaikan tontonannya. Saya tidak tahu kapan kita lanjutkan. Tapi ada tantangan untuk berbicara mengenai satu. Tidak usah bicara banyak-banyak. Satu orang yang saya mau muridkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu saya SD, beberapa tahun yang lalu, belum lama, ada pertarungan catur luar biasa. Pada tahun 80-an ada pertarungan catur luar biasa antara dua grandmaster dunia, Garry Kasparov dengan Anatoly Karpov. Anda yang seusia saya atau lebih tua, mungkin Anda sering mengikuti dua pecatur dunia ini. Nah, pada waktu itu suara pembaruan, surat kabar yang beredar pada waktu itu selalu memberitakan. Jadi saya karena waktu itu cita-citanya mau menjadi pecatur dunia, saya selalu baca setiap kali koran Sinar Harapan, bukan Suara Pembaruan, Sinar Harapan. Harap-harap bersinar, harap-harap tidak bersinar. Sinar Harapan terbit sore hari dan saya selalu mencoba melihat hasilnya bagaimana pertarungan antara Garry Kasparov dan Anatoly Karpov. Dua-duanya adalah dari Rusia, tapi yang satu kalau nggak salah Garry Kasparov adalah warga negara Amerika. Jadi pertarungan antara Grandmaster Amerika dengan Grandmaster Rusia, Soviet waktu itu. Suatu hal yang luar biasa melihat para pecatur dunia ini memiliki strategi di dalam menjatuhkan atau mengalahkan lawannya. Nah, kalau Anda tinggal di Jakarta atau dekat dengan terminal bus, Anda dapat melihat seringkali ada orang-orang yang pakai duduk di terminal bus dan membuka papan catur dan berkata apa? 3 langkah 1.000 perak, 3 langkah mati 1.000 perak. Cuma ya luar biasanya dari saudara-saudara kita orang Medan, Pak Marulam ya. Itu semuanya orang Medan. Saya cari-cari nggak ada orang Ambon yang di situ. Saya nggak tahu apakah terminal bus di seluruh Jakarta sudah dikuasai oleh orang-orang Medan, Pak Marulam. Tapi ya nggak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ketika kita berbicara mengenai strategi, Anda harus tahu bukan para pecatur dunia saja yang memiliki strategi, tetapi kita pun diberikan strategi oleh Yesus Kristus. So we are as believers of Jesus Christ, we're given the strategy for Jesus to make disciples. Jadi kita diberikan strategi oleh Tuhan Yesus untuk memuridkan. Anda bertanya, Ron, kita ditantang untuk memuridkan. Sekarang bagaimana caranya untuk memahami apa yang Yesus mau kita lakukan? Oleh sebab itu saya jarang berkhotbah seperti ini dari 4 nats yang berbeda. Tapi kalau Anda melihat di tangan Anda ada Matius 10 ayat 1 sampai 4. Next slide, Pak. Matius 10 ayat 1 sampai 4, lalu kemudian Markus 3 ayat 13 sampai 19. Lalu Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dan kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ini saya taruh side by side seperti ini dan juga ada di tangan Anda. Tapi satu slide sebelumnya Pak Sony, kita akan melihat apa yang sebenarnya dirindukan sebelumnya. Kita akan mempelajari strategi yang Yesus terapkan di dalam menggerakkan murid-muridnya untuk memulai satu gerakan terbesar sepanjang sejarah manusia. Tahukah Anda, ketika Yesus naik ke surga, ada kebangunan rohani luar biasa. Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang percaya. Tidak lama kemudian dia berkhotbah lagi, 5.000 orang ditambahkan. Dan beberapa ahli Alkitab mengatakan dalam waktu 50 tahun ada 50 tahun setelah kebangkitan Yesus, ada kurang lebih 100.000 orang percaya yang di daerah tersebut. Suatu gerakan yang luar biasa yang dimulai oleh awal pelayanan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya. Oleh karena itu kita akan melihat 4 teks ini, tapi saya akan melihat di dalam Markus pasalnya yang ketiga. Next slide, Pak. Dari Markus pasal yang ketiga, Anda akan melihat dari ayat 13 sampai 19 untuk mendasari bagian ini. Jadi saya akan melihat beberapa tempat yang lain. Dikatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Perhatikan. Dan mereka pun datang kepadanya, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan.
Nah, seringkali kami sedang membaca kitab Ezra, saya dan istri dan anak-anak, dan ada banyak sekali nama-nama di dalam perjanjian lama. Anda membaca kitab bilangan, ada banyak nama-nama ini dan lain sebagainya, satu tawarik penuh dengan nama. Tapi di dalam nama-nama ini Anda akan melihat sesuatu yang luar biasa ketika 12 nama murid ini ditaruh di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan kitab Kisah Para Rasul. Saya akan tunjukkan sesuatu yang saya harap Anda belum pernah lihat sebelumnya dan Anda berkata, luar biasa strategi yang Yesus terapkan di dalam pemilihan para murid pada waktu itu. Dan nama-nama yang diberikan di sini adalah ke-12 orang itu adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, Anda lihat di dalam Matius ada nama dari ke-12 murid tersebut. Lalu kemudian di dalam kitab Lukas ada juga nama dari ke-12 murid tersebut. Di dalam kitab Kisah Para Rasul ada juga nama dari ke-11 karena pada waktu itu Yudas Iskariot sudah gantung diri sehingga namanya tidak diikut sertakan di situ. Kenapa saya katakan ini adalah gerakan terbesar di dalam sejarah hidup manusia? Karena apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh kemudian membuat apa yang kita nikmati sekarang, yaitu Injil yang kita miliki. Nah, dengan cepat kita akan melihat di sini strategi Yesus, next slide, di dalam memulihkan. Yang pertama, oke, silakan Pak. Yang pertama adalah dia melengkapi mereka yang dipanggilnya. Nah, sayangnya ada kesalahan teknis di dalam waktu ngeprint tadi. Itu hanya AB di dalam garis-garis besar ini. Seharusnya ada 1 AB, 2 AB, 3 AB. Oke? Ini seperti kelas. Jadi ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Nah, Anda di itu seharusnya ada melengkapi mereka yang dipanggilnya. Ini judul nomor 1, nomor 2. Yang kedua, mendoakan mereka yang diutusnya. Dan yang ketiga, Pak, adalah dengan mendelegasikan mereka yang dipercayakannya. Perhatikan semua, lihat. Oke. Ketika Tuhan mau Anda memuridkan, ketika Tuhan mau Anda dimuridkan, Dia akan melengkapi Anda yang dipanggilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Dia akan mendoakan mereka yang diutusnya. Anda yang diutus, Anda akan didoakan. Dan kita akan melihat nanti apa yang dimaksud ketika Dia mendoakan. Dan yang ketiga, Dia akan mendelegasikan mereka yang dipercayakannya. Oke? Mari kita lihat apa yang dimaksudkan di sini. Mari kita lihat next slide, Pak. Kenapa mereka dikatakan Dia melengkapi mereka yang dipanggilnya? Lihat di dalam teks ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda. Sayang saya lupa membawa pointer. Bukannya saya yang lupa, pendeta Anda lupa bawa keperluan saya pointernya. Tapi saya akan tunjukkan kepada Anda satu hal yang baik sekali. Anda lihat kenapa saya taruh 4 perikop tersebut side by side bersebelahan. Sekali lagi Pak, tolong balik. Maaf saya loncat kiri kanan untuk melihat ayatnya lagi, 4 teks tersebut. Kenapa saya katakan di situ melengkapi mereka yang dipanggilnya? Perhatikan di dalam Matius pasal 10 dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Oke, Anda lihat di dalam kitab Markus, naiklah Yesus ke atas bukit, Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Lalu kemudian lihat di dalam pasal Lukas pasal yang ke-6, ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Nah, Anda mungkin bertanya, kenapa harus ada 4 kitab Injil? Kenapa harus ada 4 kitab Injil? Dan mengapa Injil Matius, Markus, Lukas memiliki kemiripan? Kenapa ketiga Injil tersebut memiliki kemiripan? Dan kita melihat mereka memiliki kemiripan karena ketiga penginjil ini, kita katakan Matius, Markus, Lukas, 3 kitab ini informasi saja, Anda tidak harus menghafalnya. Bu Winda, apa kabar? Selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih sudah datang. Mereka melihat segala sesuatu dari perspektif mereka, atau dikatakan Injil sinoptik. Injil sinoptik adalah ketika mereka melihat peristiwa yang mereka alami bersama dengan Yesus dan mereka menuliskannya sesuai dengan kehendak Tuhan
dan apa yang dapat kita pelajari. Jadi yang pertama tadi kita lihat bahwa ketika Anda dipanggil oleh Tuhan, Anda dilengkapi. Bagaimana Dia melengkapi mereka? Perhatikan, balik lagi Pak, nanti kita akan bolak-balik terus ke sini ke dalam slide yang tadi poin pertama, melengkapi mereka yang dipanggilnya. Anda dipanggil untuk menyertai Dia. Jadi di dalam 1A di sini Anda dipanggil untuk menyertai Yesus. Anda dipanggil untuk menyertai Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ketika Dia memanggil ke-12 muridnya yang ada di situ. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat di dalam Markus pasalnya yang ketiga dikatakan seperti ini. Ia menetapkan 12 orang untuk apa? Untuk menyertai Dia. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kepada Anda, Allah dapat saja melakukan apapun untuk membawa orang datang ke dalam Dia. Allah dapat saja menulis Yohanes 3 ayat 16 di atas langit. Allah dapat membuat kayu salib yang besar, memberikan penglihatan sehingga seluruh dunia dapat melihat karyanya. Sehingga kita tidak perlu mengabarkan Injil, tapi Allah tidak akan melakukannya karena Allah mau memanggil Anda, Allah melengkapi Dia. Nah, bagaimana kita dapat melakukan tugas-tugasnya? Dia memilih 12 murid. Dia memilih 12 murid dan Dia mau 3,5, next slide Pak. Dia memakai 3,5 tahun kemudian untuk memuridkan para muridnya pada waktu itu, karena Dia mau para murid, 12 murid ini menyertai. Next, klik satu. Anda dipanggil untuk menyertai Dia. Tuhan ketika memanggil Anda untuk menjadi pengikut Kristus, Tuhan mau untuk Anda terus beserta dengan Dia. Seringkali kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat, lagu nyanyian pujian, Ku rindu Tuhan beserta. Tetapi pertanyaannya, apakah kita rindu Tuhan beserta atau kita mau terus menyertai Tuhan Yesus? Seperti para murid ini, bayangkan 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. 3,5 tahun makan, 3,5 tahun minum, 3,5 tahun naik kapal, 3,5 tahun mengajar, 3,5 tahun menyembuhkan orang, 3,5 tahun melakukan mujizat, 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan ini yang saya maksud ketika Yesus memanggil mereka, bukan saja dipanggil, tetapi ketika Dia memanggil Anda, Dia akan melengkapi Anda dengan segala sesuatu yang diperlukan. Saya sengaja memakai gambar prajurit kita yang luar biasa, Kopassus, dan Anda tahu, Anda yang mungkin pernah terlibat di dalam kemiliteran atau seperti itu, Anda tahu tidak ada satupun tentara yang dipanggil dan tidak dilengkapi. Setiap tentara yang dipanggil, direkrut, ketika dilatih, mereka akan dilengkapi. Tidak ada satupun dari mereka yang ketika diterima di dalam ketentaraan kemudian dikatakan, oke, kamu sekarang pergi cari senjatamu sendiri di pasar Senen atau dimanapun, Anda cari sendiri seragammu dan lain sebagainya. Semuanya dilengkapi. Anda harus tahu ketika Anda menjadi pengikut Kristus, Anda dilengkapi oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang diperlukan oleh Anda untuk memuridkan orang lain. Anda dilengkapi untuk meneladani Yesus Kristus. Itu sebabnya 3,5 tahun diperlukan oleh para murid untuk kemudian menjadi pengikut-pengikut yang luar biasa. Anda berkata, oke, berarti saya harus tunggu 3,5 tahun. Saya nggak tahu apakah mungkin karena itu S1 teologi 4,5 tahun, 5 tahun, dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir bahwa ada waktu yang cukup untuk Anda belajar. Ada waktu yang cukup untuk Anda melihat. Ada waktu yang cukup untuk Anda meniru Yesus Kristus. Untuk Anda belajar dari Dia. Anda ingat 2 minggu lalu saya berbicara mengenai Paulus dan Timotius, bagaimana Paulus memanggil Timotius untuk menjadi pengikutnya, dan cara Paulus untuk melengkapi, memuridkan Timotius adalah dengan mengatakan, ayo ikut. Bersama dengan saya memuridkan, bersama dengan saya melayani, bersama dengan saya mengunjungi, bersama dengan saya memuridkan banyak orang. Anda tidak akan dapat dilengkapi kalau Anda tidak menyertai Yesus, tidak hidup bersama dengan Yesus. Dan Anda bertanya, bagaimana sekarang saya menyertai Yesus? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda memulai hari Anda dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?
Atau apakah Anda berasa saya mampu untuk pergi ke taman safari dan bekerja, melakukan tugas-tugas saya dengan kekuatan saya, karena saya sudah bekerja di sini 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan lain sebagainya. Saya hafal tugas-tugas saya. Dan Anda tidak mengawali hari Anda dengan datang membuka firman Tuhan dan berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau menyertai engkau, karena aku rindu engkau pun beserta di dalam kehidupanku. Nah, satu hal yang saya rindu untuk Anda dapat lakukan adalah untuk Anda dapat selalu mau beserta dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang menyelesaikan 2 raja-raja saat itu dan sedang melihat kehidupan mengenai Elia dan Elisa. Anda masih ingat cerita Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nah, satu saat Nabi Elia akan diangkat oleh Tuhan dan kemudian Elia berkata kepada Elisa, tinggallah di sini dan aku akan pergi ke Yeriko. Dan dia berkata, tidak, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Elia berkata lagi kepada Elisa, tinggallah di Betel dan aku akan pergi ke sana. Dan Elisa berkata, tidak, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai kemudian dia berkata, aku akan ke sungai Yordan. Tetapi Elisa berkata kepada Elia, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan ketika saya membaca cerita yang sudah saya baca berkali-kali, saya sudah pernah khotbahkan bagian itu, tapi saya tidak pernah memperhatikan suatu saat ketika saya melihat Tuhan berbicara kepada saya melalui teks itu dengan mengatakan, apakah engkau menyertai aku? Kesetiaanmu sama seperti kesetiaan Elisa ketika Elisa disuruh oleh Elia tinggal, dan Elisa berkata, tidak, sekali-kali aku akan pergi dari hadapan. Sekali-kali aku tidak akan jauh dari hadapan. Saya ingin menantang Anda untuk berpikir mengenai ketika Anda mau menjadi murid Yesus dan ketika Anda mau dimuridkan, Anda dipanggil. Dan ketika Anda dipanggil, Anda dilengkapi. Anda dilengkapi, Tuhan mau Anda terus bersama dengan Dia. Dan ketika Anda dilengkapi, Dia mau Anda meneladani Yesus Kristus. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Ku mau sepertimu, Yesus. Keluar dari gereja, ada yang kasih WA, marah, dan kita marah. Padahal kita baru nyanyi, ku mau sepertimu, Yesus. Sampai di rumah, masakan istri kurang enak, suami. Jangan ngomongin suami istri, dia nggak enak di sini. Yang kedua, kita akan melihat apa yang Tuhan mau ketika Tuhan lakukan seperti ini. Perhatikan, tadi saya mengajak-ajak untuk melihat Matius, Markus. Menarik ketika saya mempelajari bagian ini, Lukas, Anda masih ingat, pelajaran pertama kita belajar tentang Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. 2 kitab itu ditulis oleh satu orang, yaitu tabib Lukas. Hanya Lukas yang mencatat mengenai bagaimana Yesus dan murid-muridnya berdoa pada saat menyebut nama-nama ke-12 murid di sini. Perhatikan, Lukas 6 ayat 12. Next slide, Pak Tony. Lukas 6 ayat 12, dia katakan seperti ini. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, Matius dan Markus tidak mencatat, bukan berarti mereka tidak tahu Yesus berdoa, tetapi Anda bayangkan ketika Yesus mau memanggil ke-12 muridnya, dia memerlukan semalam-malaman untuk dia mendoakan siapa saja yang akan dia utus. Semalam-malaman, saya tidak tahu berapa jam dia pakai untuk mendoakan ke-12. Mungkin tadi dia berdoa untuk lebih dari 12 dan kemudian sampai dengan ke-12 itu dia berdoa, dan dia berdoa, dan dia berdoa. Dan Anda lihat bahwa kemudian dikatakan di sini di dalam bagian itu, mari kita lihat di dalam Markus pasal 3, dikatakan mereka itu diutus untuk memberitakan Injil. Klik satu kali Pak Sony. Anda diutus untuk mengabarkan Injil. Ketika Tuhan memanggil Anda menjadi orang percaya, Tuhan memanggil Anda menjadi muridnya, Tuhan ingin Anda mengabarkan Injil, menceritakan kasih Yesus Kristus kepada orang lain. Anda harus tahu bahwa tidak ada satupun kita yang dipanggil hanya untuk menjadi orang Kristen. Titik. Semua kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, saya hobi pelihara ikan hias, ikan kecil-kecil aja. Nggak kayak Pak Tony, ikannya gede-gede di sini, ikan lumba-lumba dan lain sebagainya. Tapi kesukaan saya adalah kalau ke pasar ikan, saya bukan pasar ikannya
Ibu-ibu di sini ya, ikan tongkol, ikan lain sebagainya. Saya beli ya ikan black molly dan lain sebagainya. Saya selalu cari biangan istilahnya. Yaitu yang sudah bahasa itu, yang sudah hamil, yang tinggal kita lihat aja. Jadi saya selalu beli yang siap untuk beranak ikan. Jadi saya kalau udah itu ya udah kasih orang lagi kalau udah selesai beranak. Jadi saya senang lihat ikan kecil-kecil gitu sekali melahirkan bisa 30, 40 dan setiap hari saya bangun dan saya lihat setiap 2 jam mungkin saya lihat udah beranak belum. Udah beranak belum? Setiap 2 jam kalau lagi di rumah saya selalu lihat, saya tontonin udah belum. Karena saya harus segera pisahkan kalau tidak dimakan sama induknya lagi. Jadi setiap kali saya perhatikan. 3 hari lalu saya perhatikan ketika saya memperhatikan akuarium saya kemudian berpikir mengenai pemuritan dan saya berpikir, apakah mungkin Tuhan sedang lakukan hal yang sama terhadap kita? Tuhan melihat kita di surga dan Tuhan memperhatikan apakah Pak Muharulam sudah menghasilkan anak-anak rohani di gerejanya? Apakah Pak Sony sudah menghasilkan anak-anak rohani di gerejanya? Apakah Mas Yo sudah menghasilkan murid-murid? Apakah orang-orang yang sudah saya selamatkan ini sudah menghasilkan anak-anak rohani bagi Tuhan? Saya berpikir, apa yang Tuhan katakan kalau saya belum memuridkan? Dan ini yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Suatu saat saya tidak tahu, tapi saya membayangkan akan terjadi percakapan itu di surga ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dan ada lagu yang dikatakan, haruslah ku jadi malu waktu jumpa Tuhanku tanpa satu jiwa dimenangkan olehku. Tuhan mendoakan Anda untuk Anda diutus menjadi murid. Dan yang kedua, Anda didoakan untuk memiliki kuasa. Perhatikan beberapa kali dalam perikop-perikop ini, dia memberikan kuasa kepada kita. Mulai lihat dari Matius 10, bagi yang baru datang, Anda lihat ada dua outline. Yang pertama adalah 4 perikop ini ditulis, saya tulis sengaja untuk Anda dapat melihat. Pak Sony, sebelum nanti kita kesini lagi, boleh kasih tunjukkan 4 tadi, yang tadi lagi Pak Sony, 4 perikop yang kita bahas tadi. Untuk Anda lihat di situ, ya, untuk Anda lihat di situ bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Di dalam Matius dikatakan, ini agak terpotong sedikit, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Lalu kemudian dikatakan di dalam Markus juga pasal 3, dikatakan mereka diutus untuk memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi di dalam Matius, di dalam Markus, mereka semua diberikan kuasa. Bagaimana dengan kitab Kisah Para Rasul? Tidak mencatat hal tersebut. Tidak ada di dalam bagian itu. Tetapi kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata seperti apa kepada kita? Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa yang diberikan kepada kita dan Yesus mendoakan. Sehingga ketika Anda berpikir seperti ini, oh Ron, saya nggak mungkin untuk berkata kepada orang yang baru bertobat itu untuk mau dimuridkan. Saya nggak mampu untuk memuridkan. Tahukah Anda bahwa Anda diberikan kuasa? Dikatakan kamu akan menerima kuasa. Bahasa Indonesianya kalau, tapi Anda harus tahu bahwa tata bahasa Indonesia kalau itu mungkin iya, mungkin tidak. Saya tidak terlalu setuju dengan penerjemahan itu, karena dalam bahasa asli dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Anda percaya kepada Yesus dan Roh Kudus menguasai Anda diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil. Pada waktu baru mulai bekerja, saya diberkati Tuhan, baru seminggu bekerja, tahun 98, masih kuliah, kemudian dikirim ke San Diego untuk training selama 1 minggu. Waktu itu perusahaan kami, perusahaan di bidang water filtration. Kalau Anda lihat air isi ulang, sebelum sekarang ini rame, tahun 98 perusahaan kami mau masukkan itu. Waktu itu dolar naik dari 2.500 sampai ke 7.000, sehingga luar biasa. Bos saya sudah import harganya 3.000, 4.000 dan dolarnya 15.000. Jadi susah untuk menjual pada waktu itu. Nah, saya dengan bos saya, dia taruh kami tinggal di satu hotel dan kemudian dia karena ada bisnis yang lain, saya ditinggalkan bisnis dan dia open credit card-nya. Nah, Anda yang di bank sini Anda tahu, oh ya enak ya. Tapi anak muda yang bodoh, yang lugu itu nggak tahu kalau saya ada kuasa untuk pakai apapun, untuk makan apapun, untuk biaya apapun, karena kartu kreditnya di open selama 1 minggu.
Yang terjadi adalah selama 1 minggu, saya pakai uang saku saya sendiri untuk makan dan lain sebagainya. Selesai dia jemput, dia tanya, mana resitnya, mana kwitansi dari hotel, saya kasih. Dan dia lihat, dia melotot. Saya takut. Ya, saya masih muda sekali, saya juga sekarang masih muda. Tapi saya masih muda, saya ingat dia melotot, dan dia berkata, cuma segini aja. Dalam hati, wah salah gue ya, tahu gitu gue poya-poya di sana. Saya nggak tahu kalau saya punya kuasa, saya punya apapun untuk dapat belanja, makan, dan lain sebagainya. Dan itu juga seringkali yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Anda tidak tahu bahwa Anda punya kuasa untuk memuridkan. Anda punya kuasa untuk mendoakan orang. Anda punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Anda punya kuasa untuk berkata kepada orang, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Anda punya kuasa. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau memakai kuasa tersebut dan membiarkan kuasa Allah yang ada di dalam diri Anda. Dan perhatikan, kalau Anda berkata, Anda adalah orang Kristen dan Anda punya Roh Kudus di dalam kehidupan Anda, sekarang sedang terus ada perdebatan di dalam YouTube antara hamba-hamba Tuhan tentang Tritunggal dan lain sebagainya. Saya akan katakan kepada Anda, Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Roh Kudus adalah Allah. Nah, perhatikan. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Dan Roh Kudus ini akan memampukan Anda, Allah memampukan Anda untuk melakukan segala sesuatu. Ada satu kata yang saya senang pakai untuk satu ilustrasi adalah kata antusias. Anda tahu kata antusias? Oke? Antusias. Dari mana kata itu antusias? Dari kata bahasa Yunani entheos. Dulu ada klub namanya entheos ya Pak ya. Entheos. En artinya in, di dalam. Theos adalah Allah. Bukan di dalam Allah, tetapi Allah di dalam. Jadi arti dari kata antusias adalah Allah di dalam. Nah, beberapa waktu yang lalu saya melayani di sebuah gereja, dan anak-anak muda mengadakan seminar. Diskusi lah, bukan seminar, diskusi. Dan pembicaranya berbicara mengenai kata antusias. Okay? Dia mau berbicara 1 jam mengenai kata antusias. Dan dia membukanya seperti ini. Mudah-mudahan dia nggak nonton YouTube saya. Mungkin kalau dia nonton, dia udah lupa juga. Dia membuka seperti ini. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan berbicara mengenai antusias. Antusias diambil dari 2 kata Yunani. Entheos. Artinya Allah di dalam. Jadi Allah di dalam. Anda harus antusias ketika Allah di dalam. Anda bayangkan 15-20 menit dia ngomong seperti itu. Saya berkata, kamu ngajar mengenai antusias tetapi tidak ada antusias sama sekali di dalam kehidupan Anda, di dalam pengajarannya. Gimana kita yang mendengar mau antusias kalau Anda tidak antusias? Balik lagi kepada arti dari kata antusias. Antusias adalah untuk meyakini bahwa Allah ada di dalam kehidupan Anda dan Anda percaya akan apa yang Anda miliki. Enaknya pernah kerja di marketing adalah saya tahu bahwa saya harus percaya dengan produk saya. Anda yang marketing sini Anda tahu. Anda harus percaya walaupun kecap Anda mungkin kalah enak dengan ABC, Anda masih bilang berkata apa? Kecap saya lebih enak daripada nggak ada kecap yang nomor 2, semua kecap nomor 1, betul gitu ya. Jadi Anda harus tahu, Anda harus yakin bahwa apa yang Anda tidak mungkin akan berkata, sekali lagi enak pakai taman safari yang baik seperti Anda tidak akan pergi ke taman ke kebun binatang yang lain dan berkata, saya kerja di taman safari, malu-malu begitu ya. Anda akan berkata, taman safari Indonesia. Tahu kan taman safari? Anda harus bawa attitude seperti itu, sikap seperti itu di dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristen. Yakin dengan Injil yang Anda miliki, dengan kuasa yang Anda miliki untuk dapat keluar dan memberitakan kepada orang lain. Anda harus tahu bahwa karena ada kuasa ini, Petrus yang bukan siapa-siapa, hanya nelayan. Petrus yang hanya nelayan, tidak terdidik, berani berdiri di depan ribuan orang, ribuan bukan hanya 3.000, ribuan orang, dan dia berkhotbah dan 3.000 orang percaya. Dia berani berbicara di depan ahli Taurat, imam-imam Farisi, ahli orang-orang Saduki dan lain sebagainya karena ada kuasa yang diberikan kepada kita. Nah,
Yang berikutnya, saya tidak sabar untuk menunjukkan satu tabel nanti, tapi yang ketiga adalah ketika dia memanggil Anda, dia akan mendelegasikan kepada mereka yang dipercaya. Tolong slide-nya sampai kepada gambar yang ketiga, mendelegasikan mereka yang dipercayakan. Anda lihat bahwa Tuhan akan menempatkan Anda sesuai dengan strateginya. Anda akan ditempatkan sesuai dengan strateginya. Anda yang bekerja di company manapun, Anda tahu ketika Anda berbicara dengan HRD dan kemudian mungkin interview dengan direktur dan lain sebagainya, Anda tahu bahwa mereka akan menempatkan Anda sesuai dengan strategi dari perusahaan tersebut. Dan Anda tahu kita berbicara selama berapa menit terakhir, Yesus punya strategi dan ketika dia memanggil Anda, dia melengkapi Anda, dia mendoakan Anda, dia memberikan kuasa kepada Anda, dia punya strategi yang luar biasa untuk Anda. Nah, Anda siap untuk melihat satu tabel di sini? Ini tabel yang luar biasa yang saya harap menolong Anda untuk lihat bahwa Yesus Kristus, Guru kita, Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita punya strategi. Next slide Pak, kita akan masuk yang ke B nanti. Nah, perhatikan, dia memberikan nama. Mas lihat di nama sini, di empat perikop ini ada nama-nama. Anda berkata, waduh, ini kita kok sudah seperti belajar sekolah teologi, tapi memang kita mau belajar di sini. Anda lihat di dalam Matius 10 ada nama ke-12 rasul tersebut, dikatakan Simon dan lain sebagainya. Lalu kemudian Matius 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda lihat pelan-pelan, Matius 10 ayat 1 sampai 4 dia memberikan nama Simon yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Oke, sampai situ. Markus juga memberikan ke-12 nama tersebut. Simon, Yakobus, Yohanes, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan lain sebagainya. Yudas lalu paling bawah. Lalu kemudian juga Lukas menceritakan seperti itu. Simon dan lain sebagainya. Namanya 12. Dan kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul, Yudas sudah selesai, sudah bunuh diri pada waktu itu. Tetapi nama 11-nya juga ada seperti ini. Oke? Anda siap seperti ini? Ternyata di dalam urutan tersebut, Anda perhatikan, Simon selalu ada di nomor pertama. Oke? Nomor yang kelima selalu Filipus. Filipus. Yang lain berantakan. Tetapi Simon, Filipus, dan Yakobus anak Alfeus menepati urutan yang sama setiap kali dituliskan. Lihat. Kitab Kisah Para Rasul, Kitab Kisah Lukas, dan sebagainya. Kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam firman Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Allah sebagai penulis utama ingin sampaikan kepada Anda dan saya. Ada strategi yang Yesus terapkan di dalam ke-12 murid tersebut. Saya percaya bahwa ada 3 kelompok di dalam 12 murid tersebut. Dan 3 kelompok ini dipimpin yang pertama oleh Simon, yang kelompok kedua dipimpin oleh Filipus, yang ketiga dipimpin oleh Yakobus. Ya, ada kelompok-kelompok kecil, kita bicara mengenai kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Kita mengenal sedikit. Mari kita belajar sedikit tentang ke-12 murid ini. Kelompok pertama, Simon Petrus. Kalau Anda melihat Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus, kemanapun Yesus pergi, mereka ada di situ. Mereka adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan efektif. Yohanes dan Yakobus kemanapun mereka pergi, mereka melakukan. Simon Petrus orang yang luar biasa. Saya menamakan kelompok ini adalah kelompok yang dinamis. Kelompok yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, selesai dan tepat pada waktunya. Ini kelompok yang luar biasa. Dan beberapa kali Yesus punya kelompok inti dan membawa Simon, Yohanes, dan Yakobus bersama-sama ke atas gunung. Matius 17, mereka bertiga di situ. Bagaimana dengan kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua, kemungkinan besar ini kelompok yang lebih suka dengan hal-hal yang bersifat filsafat. Filipus membawa orang-orang Yunani. Kenapa orang-orang Yunani datang mencari Filipus lalu mencari Yesus? Kemungkinan besar karena Filipus adalah seorang yang suka filsafat. Bagaimana dengan Thomas? Apakah dia seorang yang filsafat? Oh ya.
Ketika dia meragukan bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, apa yang dikatakan oleh Thomas? Sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya dan ke jarinya, sekali-kali aku tidak percaya. Dia sedang berfilsafat di situ. Bagaimana dengan Matius yang kemudian menulis kitab Matius? Orang yang ahli di dalam berfilsafat juga. Bagaimana dengan kelompok yang ketiga? Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menarik kalau Anda ingin tahu. Simon orang Zelot adalah anggota dari kelompok oposan dari Romawi. Zelot adalah partai politik dan orang mengatakan tidak ada satupun orang Zelot yang pergi keluar rumah tanpa ada pisau di tangan mereka, di badan mereka. Selalu mereka ada, karena mereka adalah pemberontak. Zelot, jadi Anda lihat siapa orang Zelot, karena mereka adalah termasuk dalam partai politik di sana. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Ada yang mengatakan Yudas Iskariot dari kota kecil yang bernama Iskari, tetapi ada yang mengatakan itu kemungkinan karena dia Skari adalah nama pisau kecil lalu dibawa, kemungkinan besar dia selalu membawa pisau juga. Jadi ini adalah orang-orang yang revolusioner, orang-orang yang selalu ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan menempatkan mereka pada kelompok-kelompoknya ketika dia mendelegasikan mereka, dipercayakan. Anda harus bayangkan, Anda harus tahu bahwa kemungkinan besar Matius tidak akan berada di dalam kelompok bersama dengan Simon orang Zelot. Anda tahu siapa Matius? Matius pemungut cukai. Pemungut cukai adalah mereka yang bekerja untuk orang Romawi. Sementara Simon orang Zelot adalah orang yang membenci orang Romawi. Sehingga kedua-duanya kalau digabungkan bersama-sama, bunuh-bunuhan. Mungkin Matius yang dibunuh karena Simon orang Zelot tidak suka dengan semua orang yang bekerja untuk orang Romawi. Tetapi di tangan Yesus, siapapun mereka, orang partai politik, orang pemungut cukai, nelayan, siapapun, diubahkan karena ada rencana Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan Anda harus tahu bahwa ketika Tuhan memanggil Anda untuk satu tugas yang mulia, dan saya harap minggu depan pada waktu kita akan mengadakan retreat pekerja, tidak ada satupun dari kita yang berkata, okay, another retreat. Satu lagi retreat dalam kehidupan gereja kita. Tidak. Tetapi Anda berkata, berarti saya diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan untuk melakukan tugas yang luar biasa. Saya harus jujur kepada para pemimpin gereja ini. Ketika saya sedang nyetir 2,5 jam, 3 jam dari Bintaro ke sini dan pulang, saya berpikir, what am I doing here? Ngapain saya bela-belain jauh-jauh segini hanya karena sahabat saya Pak Pendeta Irwanto melakukannya, atau senang dengan Masyo, atau apapun. Saya berpikir ini adalah kepercayaan. Perhatikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk ada di sini, untuk melayani, untuk mengajar, membimbing, mendorong Anda. Dan perhatikan, kepercayaan ini harus dipegang dengan luar biasa oleh setiap kita, karena Tuhan memberikan teladan 11 orang yang dipercayakan ini berhasil, tapi ada satu yang tidak berhasil. Itu sebabnya, balik lagi next slide sebelumnya, Pak Sony. Mendelegasikan mereka yang dipercayakannya, Anda dipelihara sesuai dengan kesetiaan Anda. Balik lagi kepada 4 perikop ini yang ada di tangan Anda. Perhatikan apa yang dikatakan oleh ketiga penulis kitab Injil ketika menjelaskan Yudas Iskariot. Matius, Markus, Lukas menjelaskan luar biasa tentang siapa Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, Matius 10 ayat 4, yang mengkhianati dia. Markus 3 ayat 19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lukas 6 ayat 16. Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Tiga-tiganya menjelaskan dengan detail siapa Yudas yang ada dalam bilangan 12 tersebut. Sadarkah Anda mengapa saya tadi memberikan penekanan Anda dipercayakan dan Anda dipelihara sesuai dengan kesetiaan Anda? Ada 1 dari 12 yang tidak mau setia kepada Tuhan Yesus. Sedikit pelajaran teologi. Saya percaya sekali selamat, Anda tetap selamat. Asik. Agak purih, lebih kencang sedikit lagi, amin. Sekali selamat, Anda tetap selamat. Bagaimana dengan Yudas Iskariot? Well, Yudas Iskariot ada bersama dengan Yesus 3,5 tahun.
mencicipi seperti apa yang dikatakan oleh Ibrani 6, mencicipi, mengecap segala sesuatu. Tetapi tidak pernah dengan sungguh-sungguh menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dengan kata lain, Yudas Iskariot tidak pernah diselamatkan. Ada dekat Yesus, mengikuti Yesus, tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru. Yohanes dengan jelas mencatat, dia mencuri uang bendahara. Saya nggak bisa bayangkan ya, ada banyak orang korupsi uang bank, korupsi uang perusahaan. Yang paling saya nggak bisa percaya adalah ada orang korupsi uang gereja. Itu yang paling ngeri. Gimana itu ya? Korupsi uang gereja. Ada orang teman-teman saya yang percaya dosanya udah parah-parah tuh katanya. Bagaimana dengan Petrus? Apa bedanya dosa Yudas dengan dosa Petrus? Yudas menjual, Petrus mengkhianati. Mana dosanya lebih berat? Lebih baik gak jawab daripada salah. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa-dosanya sama. Petrus sama parahnya dengan Yudas dosanya. Tetapi yang membedakan Petrus dari Yudas adalah Petrus bertobat dan Yudas tidak bertobat. Anda dipercayakan. Yudas dipercayakan. Tapi Yudas tidak mau memelihara kepercayaannya itu. Bagaimana dengan Anda pada malam hari ini? Apakah Anda mau memelihara kepercayaan yang Tuhan berikan dan tetap setia? Dan malam hari ini, Anda tahu ada strategi yang Tuhan Yesus terapkan dalam kehidupan pelayanannya dan dia sedang memilih Anda, memanggil Anda, melengkapi Anda, mendoakan Anda, memberikan kuasa kepada Anda. Dan malam hari ini, seperti biasa, tantangan saya selalu dua. Setelah Anda melihat, ada nama Yudas yang mengikut Yesus 3,5 tahun tetapi belum sungguh-sungguh lahir baru. Menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan mungkin malam hari ini, Anda ada di dalam ruangan ini, Anda sudah 3,5 bulan, 3,5 tahun, ada 2 tahun, Anda ada di dalam ruangan kebaktian ini, berikut gereja, tetapi Anda belum menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Pak, saya dari lahir udah Kristen. Gak ada orang yang sejak lahir Kristen. Anda harus dengan sungguh-sungguh mengaku dosa Anda. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tantangannya adalah Anda mau memuridkan, Tuhan sudah menempatkan Anda di sini. Tuhan ingin memakai Anda. Dan Tuhan akan menolong Anda untuk menjadi pemurid-pemurid yang sejati. Tadi saya mengawali ilustrasi dengan ilustrasi catur. Gary Kasparov dan Anatoly Karpov. Banyak orang-orang muda nggak tahu lagi siapa mereka. Oke lah, Utut Adianto. Nggak tahu juga, oke. Anda tahu, pecatur-pecatur itu tidak akan ada satupun yang bisa menjadi grandmaster. Kalau mereka tidak praktek, tidak praktek, tidak praktek, tidak praktek, tidak praktek. Praktek itu yang akan membuat Anda menjadi sempurna, menjadi berhasil. Saya berdoa, Tuhan menolong Anda, memberkati Anda untuk memiliki komitmen. Kalau Tuhan Yesus sudah menerapkan strategi ini, bagaimana dengan Anda? Di tempat Anda duduk, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Di tempat Anda duduk, mari kita menundukkan kepala dan menutup mata, dan saya ingin menantang Anda. Malam hari ini, tidak ada yang keluar dari ruangan ini, pemusik dengan pelan-pelan maju ke depan, dan mari khususkan waktu ini untuk Tuhan. Dan kalau Anda di saat ini Anda datang dan Anda belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru, belum diselamatkan, mungkin saat ini Anda datang dan berkata, Tuhan saya mau diselamatkan. Tuhan saya mau mengalami kelahiran baru. Tuhan saya mau dikuasai oleh Roh Kudus. Di tempat Anda duduk, saya tidak minta Anda berdiri, saya tidak minta maju ke depan. Angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Anda berkata, Tuhan kok saya seperti Yudas, mengikuti Engkau 1 tahun, 2 tahun, tapi saya belum pernah sungguh-sungguh mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tidak ada yang melihat, hanya saya. Angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda.
Kalau malam hari ini Anda mau datang dan berkata, Ron, saya sudah menjadi orang Kristen lama, tapi saya tidak pernah memuridkan orang lain. Dan saya mau berkomitmen untuk menjadikan orang lain murid Yesus Kristus. Apapun keputusan Anda, saya ingin mendoakan Anda. Dan kita akan menyanyikan lagu ini, dan ini lagu penyerahan untuk Anda datang bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Kita akan masuk dalam saat Anda berdoa, dan musik akan terus dimainkan. Pakai waktu ini untuk Anda berdoa. Dan kalau ada pergumulan yang terlalu berat, malam hari ini angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan Anda. Saya tidak tahu pergumulan Anda, tapi ketika Anda mengangkat tangan Anda, Tuhan Yesus tahu pergumulan Anda, dan Tuhan akan menjawab. Mungkin di dalam ruangan ini ada di antara Anda yang masih kecanduan apapun. Anda masih memegang kuasa-kuasa roh jahat. Anda masih berkata, oke, saya percaya kepada Yesus dan saya percaya yang lain. Anda menjadikan Yesus sebagai salah satu Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan malam hari ini Anda berkata, Tuhan, saya mau membuang semuanya itu. Angkat tangan Anda dan saya akan doakan Anda. Malam hari ini mungkin ada di antara Anda memiliki pergumulan yang terlalu berat. Tuhan, saya berdoa 1 tahun, saya berdoa 3 tahun, saya berdoa 7 tahun, tapi Tuhan belum menjawab. Angkat tangan Anda dan saya akan mendoakan, dan bersama dengan jemaat yang lain kami doakan. Tuhan, tolong. Mungkin ada di dalam ruangan ini Anda yang memiliki pergumulan terlalu berat. Anda berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi untuk melalui krisis ini. Tuhan, saya tidak mampu lagi untuk melalui problema dalam kehidupan ini. Tolong saya, Tuhan Yesus. Angkat tangan Anda dan katakan, Tuhan Yesus, I give up. Saya menyerah, Tuhan. Anda, saya selalu katakan, ketika tangan Anda terangkat, maka tangan Tuhan akan turun untuk memegang tangan Anda. Mari, siapa lagi? Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat mereka yang memiliki pergumulan. Hamba tidak tahu pergumulan mereka, tetapi Tuhan tahu. Mungkin ada di antara mereka yang mau membuang semua yang jahat, kecanduan mereka, jimat mereka, hal-hal lain di dalam kehidupan mereka yang tidak memuliakan Tuhan, dan hamba berdoa, Tuhan Yesus, tolong mereka. Tuhan, pasti di dalam ruangan ini ada dari mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan yang terlalu berat, yang sedang menanti jawaban Tuhan atas doa mereka. Mungkin mereka menanti 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun, atau berapapun Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong berikan apa yang mereka gumuli. Berikan apa yang mereka sedang nanti dan jawab doa mereka, ya Bapa. Tuhan, hamba yakin di tengah krisis seperti ini ada banyak yang sedang bergumul. Bergumul untuk apa yang akan mereka makan esok, apa yang akan mereka makan minggu depan, apa yang akan mereka bayar, tagihan listrik, tagihan air, apapun juga. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, ketika mereka berkata, Tuhan, saya menyerah,
I'm desperate, Lord. Turunkan tangan-Mu Tuhan dan pegang tangan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai penyerahan hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan menutup bagian. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkan. Katakan amin. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Katakan sekali lagi, kau berfirman, nyanyikan dengan penuh keyakinan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Katakan sekali lagi, Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Katakan dengan lebih yakin lagi. Yesus ku percaya padamu. Bapak, ada lebih dari 3 miliar orang di dunia ini yang tidak bisa berkata seperti apa yang kami katakan. Yesus, ku percaya padamu. Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau memanggil kami, menyelamatkan kami, sehingga kami dapat berkata, Yesus, ku percaya bahwa Engkau dapat mengatasi masalah kehidupan saya. Yesus, ku percaya Engkau dapat menyelamatkan saya dari dosa saya. Yesus, ku percaya Engkau dapat menolong saya keluar dari masalah ini. Yesus, ku percaya Engkau akan dapat menolong saya untuk setia kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita Terima kasih Pak Roni. Saudara sekalian, saudara siap menjadi murid? Saudara siap diutus? Saudara siap diutus? Saudara siap dilengkapi? Puji Tuhan ya, daftarkan segera. Akan ada retreat pada tanggal 9 September dari pagi sampai malam. Diakhiri dengan potong rusa ya Pak ya. Wah, puji nama Tuhan. Ibu Winda boleh ikut bersama-sama dengan kita jikalau mau. Ya, terima kasih Ibu Winda bersama dengan teman-teman yang boleh hadir. Kami senang sekali. Dan hari ini mereka juga akan membagikan berkat buat kita ya. Kami persilahkan, baik itu melalui kesaksiannya ataupun melalui pujian, dipersilahkan sebelum kita mengakhiri nanti dalam ibadah doa kita. Dipersilahkan Ibu. Shalom teman-teman, puji Tuhan. Kita mau nyanyiin lagu persembahan buat Tuhan. Jujur akhir-akhir ini banyak problem ya Pak Pendeta. Dalam tadi kan sempat ceceran air mata gitu. Nggak di kantor, nggak di rumah gitu ya Pak ya. Jadi tekanan gitu. Jadi 3 hari ini saya pribadi ya Pak, Tuhan ingatkan gitu Pak, Tuhan, kau nggak sendiri, ada aku bersertamu gitu. 3 hari ini juga banyak dengar lagu rohani, baca firman kan, mau apa Arwanto, gitu, gak enak gitu. Jadi baca firman sampai nangis gitu ya Pak ya. Aku beberapa minggu kemarin banyak mengecewakan hati Tuhan sih Pak. Pengen aku, tapi aku percaya sama. Saya tadi ngambil komitmen ya Pak ya.
Saya mau ngikut Tuhan. Itu Pak. Saya mau nyanyi lagu Selidiki Aku ya Pak ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Jadi sedih saya ketika mendengar kesaksiannya. Kalau Ibu Yani saja welcome Ibu. Di WA dari pagi, siang, malam, apalagi saya. Saya jadi malu kalau tidak di WA gitu ya. Nggak, puji nama Tuhan ya. Jadi yakinlah bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik. Sumber segala sesuatu pengharapan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pergumulkan, yakinlah bahwa Dia adalah Allah yang tetap peduli bagi kita. Kita akan akhiri bersama-sama, mari kita akan berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi ya, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, komitmen kita, setia sampai pada akhirnya. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah kita Allah yang baik. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar ini boleh menjadi komitmen kami Tuhan, dalam segala perkara yang terjadi atas kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa menyatakan kebaikan demi kebaikannya, yang terkadang kami tidak mampu untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mengerti bahwa di saat kami berkomitmen dengan Tuhan, di saat kami bersama-sama dengan Tuhan, ada hal-hal yang besar yang tidak pernah kami pahami dan kami pikirkan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika beban-beban hidup yang menindih kehidupan kami, apapun itu Tuhan, mungkin itu perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, karir, pasangan hidup, kerinduan untuk adanya seorang putra yang dilahirkan ataupun putri yang dilahirkan. Kerinduan untuk bagaimana kami bisa tetap ada di dalam pelayanan di tengah-tengah tantangan yang ada. Bahkan beban-beban yang terjadi atas kehidupan di mana kami tinggal, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya kami tetap mampu untuk terus bersama dengan Engkau, sehingga Engkau memberikan kekuatan, kuasa kepada kami. Kami mampu untuk terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terjadi seperti apa yang kami imani. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan ketika kami datang kepada Tuhan. Secara khusus kami serahkan persiapan untuk retreat, pekerja, Safari Park Baptist Fellowship pada tanggal 9 nanti. Berikan pribadi-pribadi, orang-orang yang datang kepada Tuhan yang rindu untuk berkomitmen dengan Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi seorang murid, diutus untuk mewartakan kabar baik, diberikan kuasa untuk mampu untuk menyampaikan berita Injil bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kehidupan yang diselamatkan oleh-Mu terjadi atas kami. Pertumbuhan demi pertumbuhan, bagaimana kami bersikap, bertindak di dalam pelayanan kami. Sepenuhnya Tuhan kami serahkan. Biarlah acara yang akan kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, membawa dampak yang baik bagi pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Taman Safari di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang dan menolong kami. Pada akhirnya kami serahkan di saat kami mengakhiri ibadah doa kami. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang menuntun, karena Engkau Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang sungguh-sungguh peduli dalam kehidupan kami. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan ada. Dan kami boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dari sekarang sampai lama-lamanya. Karena Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai,
kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali, bersaat teduh bersama-sama, dan kita mengakhiri ibadah doa kita. Tuhan memberkati.